Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Selamat malam sahabat Pasagi semuanya. Pada malam ini saya Muhammad Haiur Rahman, alhamdulillah berkesempatan untuk bersama dengan para santri berikut dengan Dewan Asatid Pondok Pesantren At-Thohirin Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana Pondok Pesantren At-Thohirin dan bagaimana agenda mereka di bulan suci Ramadan ini. Tentunya sebelum saya mencoba untuk mengeksplorasi mereka, sedikit saya sampaikan terkait profil Pondok Pesantren At-Thohirin, bahwa pondok ini bernama Pondok Pesantren At-Thohirin. Mengapa dinamai Pondok Pesantren At-Thohirin? Karena memang pendiri dari pondok pesantren ini yaitu almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Thohir, yang mana anak-anaknya sebagai penerus syiar beliau menamai pondok ini dengan mengambil nama ayahnya yaitu Muhammad Thohir, sehingga pondok ini menjadi bernama Pondok Pesantren At-Thohirin, dengan bertujuan bagaimana bisa mengharumkan nama almarhum dan Al-Maghfurah sebagai pendiri yang bisa diteruskan estafet perjuangan oleh para anak dan cucunya. Selamat malam para santri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, bersilaturahim. Tentunya dalam pertemuan ini saya banyak penasaran tentunya bagaimana pondok pesantren ini di bulan suci Ramadan, bagaimana kegiatannya, bagaimana nanti endingnya memeriahkan acara di bulan suci ini. Baik, untuk pertama kali saya akan perkenalkan dulu, ini Kang Ustadz Ahmad Jaini Dahlan, sebagai putra pendiri Pondok Pesantren At-Thohirin. Punten, Kang, putra keberapa? Putra kelima. Putra kelima. Almarhum punya anak berapa kira semuanya? Almarhum itu mempunyai anak 6. Anak 6. 6 bersaudara, yang pertama itu adalah perempuan. Perempuan dan kedua sampai ke 6 itu semua anaknya laki-laki. Berarti kalau Kang Jaini anak kelima ya? Iya. Kelima berarti Pangais bungsu berarti ya? Betul. Ya baik, sahabat Pasagi Channel, pertama yang sampaikan terkait kegiatan-kegiatan ini, Kang Jenny. Santri itu selama bulan Ramadan, apakah kegiatannya berbeda dengan kegiatan bulan-bulan biasanya, atau memiliki kegiatan khusus? Ya, adakah bukbernya, ataukah pasaran kitabnya dan sebagainya? Itu mungkin yang kita akan diskusikan dulu dalam kesempatan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para sahabat semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan dari Pasagi Channel ya, yang alhamdulillah bisa bersilaturahim ke tempat kita, yaitu di Saung Ngopi. Saung Ngopi ini adalah salah satu bagian daripada Pondok Pesantren At-Thohirin. Ya, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini bisa silaturahim ke tempat kami. Ya, untuk kegiatan di bulan Ramadan, Pondok Pesantren At-Thohirin ini berbeda dengan hari-hari yang biasa. Ya, kenapa berbedanya? Karena di bulan suci Ramadan itu kita ada pengajian pasaran. Ya, baik itu santri yang mukim ataupun masyarakat sekitar yang mau ikut untuk mengikuti pasaran di Pondok Pesantren At-Thohirin ini. Yang mana kegiatan pasaran tersebut itu diadakan ba'da asar dan ba'da taraweh. Ya, bagi teman-teman yang mau mengikuti untuk ikut pasaran di Pondok Pesantren At-Thohirin, silahkan datang saja, jangan sungkan, jangan malu, karena kita terbuka untuk umum. Ya, bukan hanya untuk santri saja, ya, untuk kegiatan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita ada kegiatan juga, Kang. Ya, di tanggal 24 April sekarang, yang mana
kegiatan tersebut itu kita akan mengadakan temu kangen, ya, temu kangen para alumni dan para santri At-Tahirin. Ya, jadi temu kangen tersebut itu bertujuan untuk mengikat tali silaturahim antara alumni dengan santri. Nah, gitu. Bertujuannya seperti itu. Yang insya Allah kegiatan di dalam kegiatan di dalam acara tanggal 24 tersebut itu, ya, satu, kita akan mengadakan open parade, ya, open parade dari ba'da zuhur sampai ba'da asar, ya. Barangkali dari teman-teman grup hadroh nih yang di luar sana, baik itu lembaga pondok pesantren ataupun grup-grup hadroh, terbangan dan yang lainnya, yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bulan Ramadan di pondok pesantren At-Tahirin ini, bisa mendaftarkan diri, gitu ya, untuk bisa ikut memeriahkan dalam kegiatan temu kangen tersebut, ya. Dan insya Allah At-Tahirin bukan hanya untuk temu kangen saja, Kang, karena ada rutinitas, gitu ya. Karena kita di bawah naungan Yayasan At-Tahirin. Jadi mungkin itu, Kang, sementara daripada kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren At-Tahirin, ya. Untuk selanjutnya bisa disampaikan. Baik, sahabat Pasagi Channel, sebelum kita lebih cari-cari tahu ya bagaimana kemeriahan nanti dari Pondok Pesantren ini di bulan Ramadan ini, tentunya saya akan coba dulu sapa para santrinya. Kita akan tanya bagaimana kesan dan pesan mereka selama mengikuti kegiatan pengajian atau kegiatan-kegiatan kepesantrenan di pondok pesantren ini, baik kegiatan di luar bulan Ramadan, wabil khusus di bulan Ramadan ini tentunya, ya. Sama Kang siapa ini? Fadil. Kang Fadil. Baik Kang Fadil, saya mau tanya ya, bagaimana kesan dan pesan Kang Fadil ini sebagai santri pondok At-Tahirin mengikuti semua kegiatan di pondok ini, ya, baik di bulan biasa atau bulan Ramadan khususnya. Dan juga bagaimana di bulan Ramadan ini pasti kan ada kekhususan tertentu dalam kegiatan-kegiatannya, baik itu kitabnya ataupun juga bimbingan-bimbingan daripada Dewan Asatidnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya itu Ahmad Fadilah, dan saya merupakan salah satu santri dari sekian ratus santri yang ada di Pondok Pesantren At-Tahirin ini. Dan tentunya saya sebagai santri merasa bangga atas saya bisa menimba ilmu di sini. Dan tentunya di bulan Ramadan ini banyak kegiatan, dan salah satunya yaitu acara buka bersama dan banyak kegiatan yang lainnya, ya, begitu. Kalau dari pengajiannya Kang Fadil, ya, kiranya disiplin ilmu apa saja tuh yang dikaji wabil khusus di bulan suci Ramadan ini? Baik. Yang dikaji di pondok pesantren itu yaitu bermacam-macam kitab, ya, salah satunya yaitu Hidayatul Mustafid dan beberapa kitab yang lainnya. Oh, jadi ada kitab-kitab tertentu ya yang dikaji di bulan Ramadan ini. Kiranya ada lagi tidak kegiatan-kegiatan pondok gitu kan, selain daripada pengajian? Yang pasti kalau pengajian itu menjadi kegiatan yang mutlak yang mesti dilaksanakan dalam pembelajaran di pondok. Kiranya ada tidak kegiatan-kegiatan yang lain gitu yang diberikan oleh para asatid ke para santrinya? Ya, baik, selain dari kegiatan di bulan Ramadan ini, para guru selain itu memberikan kita pelajaran, yaitu salah satunya yaitu LDKS, dan tentunya ada pembelajaran bahasa Inggris, dan tujuannya yaitu agar kita bisa disiplin dan bisa meningkatkan kualitas diri untuk bisa bersaing di kedepannya untuk masyarakat kita. Baik, itu pesan dan kesan ya dari santri yang bernama Kang Fadil, salah satu di antara ratusan santri di Pondok Pesantren At-Tahirin. Nah, baik sahabat Pasagi Channel, tadi disampaikan oleh Kang Jenny ya sebagai Dewan Asatid bahwa di kegiatan bulan Ramadan ini Pondok Pesantren At-Tahirin pastinya akan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya terbuka ya, yang bisa diikuti oleh umum untuk mensiarkan pondok ini ya. Tadi disampaikan ada kegiatan temu alumni ya, yang dirangkai dalam kegiatan Gema Ramadan yang di dalamnya ada parade hadroh ya dan terbangan. Kalau boleh tahu nih,
dari perjalanan berdiri dari Pondok Pesantren At-Thohirin ini, berapa banyak alumni kiranya yang akan mengikuti kegiatan itu nanti? Baik, insya Allah untuk kegiatan yang akan diikuti oleh para alumni itu lebih daripada 100 ya, ditambah juga sama santri-santri yang mukim ataupun yang non mukim ya. Mungkin untuk kegiatan yang khususnya para alumni itu lebih daripada 100 yang insya Allah akan mengikuti daripada kegiatan di tanggal 24 April yang akan datang. Nah itu nanti ada kegiatan di bulan suci Ramadan ini yang akan diselenggarakan oleh Pondok Pesantren At-Thohirin. Nah kiranya kapan waktu dari pelaksanaan Gema Ramadan ini yang bisa diikuti oleh para masyarakat tentunya ya, para santri yang lainnya, dan juga maksud dan tujuan kegiatan itu ya. Ya baik, insya Allah untuk kegiatan yang akan kita selenggarakan itu tanggal 24 April yang akan datang pada hari Minggu ba'da zuhur sampai malam ya. Insya Allah salah satunya yang akan dimeriahkan oleh parade hadroh yang bisa diikuti dari lembaga-lembaga pondok pesantren yang lain ataupun lembaga-lembaga hadroh atau terbangan yang ada di lingkungan, khususnya lingkungan Kecamatan Tirtamulia dan Kota Baru ya. Bertujuannya untuk mengikat tali silaturahim antara alumni dengan para guru dan para santri, dan khususnya agar bisa terus memotivasi anak-anak remaja ataupun pemuda yang di luar sana yang belum yang belum bisa untuk ikut andil di dalam syiar agama. Insya Allah di momen sekarang ini mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi untuk teman-teman yang di luar untuk terus mensyiarkan Islam ya, khususnya mungkin itu untuk tujuan yang paling utama dari kita. Baik, sahabat Pasagi Channel, tadi sudah kita ketahui ya waktu pelaksanaan dari kegiatan Ramadan ini pada tanggal 24 April. Nah, terus nanti yang akan dilaksanakan teknisnya bagaimana Kang? Jadi dari mulai jam berapanya, kemasan acaranya yang akan ditampilkan seperti apa kiranya? Baik, untuk acara itu dimulai dari ba'da zuhur sekitar jam 1. Kita akan mengadakan parade terlebih dahulu untuk mensyiarkan sholawat ya gitu kan. Seni musik islaminya itu kita diadakan ba'da zuhur. Untuk ba'da asarnya kita akan mengadakan kajian terlebih dahulu sambil menunggu tibanya azan maghrib. Nah, dan insya Allah dilanjut lagi kita mengadakan sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah ya. Setelah itu kita akan ada kegiatan daripada pentas seni ya, seni atau kreasi seni alumni dan santri, karena kegiatan tersebut itu biasa diadakan ketika alumni dan para santri ketika mondok di Pondok Pesantren At-Thohirin ini. Jadi kegiatan kreasi seni santri tersebut itu akan lebih mengingat momen-momen ketika para alumni tersebut masih menjadi santri. Mungkin itu Kang. Baik Kang Jeni, berbicara tentang di luar konteks acara Gema Ramadan ini ya, bahwa kita tahu Pondok Pesantren At-Thohirin ini memiliki divisi-divisi yang membantu pondok ini dalam hal menyisiarkan agama. Kita tahu ada Baitul Mal At-Thohirin di sini kan. Betul. Ada Diniyah Takmiliyah Al-Aliyah. Mungkin ada lagi tidak divisi-divisi yang lain yang membantu pondok ini memperjuangkan syiar agama ini. Dan pasti bagaimana nanti ke depan bertujuannya seperti apa? Baik Kang, untuk di Pondok Pesantren At-Thohirin ini karena kita diwadahi dengan naungan yayasan Yayasan At-Thohirin Tirtamulia. Kenapa diwadahinya dengan yayasan tersebut? Karena kita harus jelas badan hukumnya.
Ya, setelah kita menyelesaikan badan hukum, disitulah terbentuk lembaga Pondok Pesantren At-Tahirin dan Baitul Mal. Dan Baitul Mal tersebut itu yang alhamdulillah menjadi salah satu penopang, ya, salah satu penopang daripada kemajuan Pondok Pesantren At-Tahirin ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita di bidangnya sosial, Kang. Ya, di bidang sosial yang sehingga kita mencari daripada para agnia yang ikut serta untuk membantu kemajuan Pondok Pesantren At-Tahirin ini. Dan alhamdulillah dari program Baitul Mal tersebut itu salah satunya tanah yang ada di sini, Kang. Ya, tanah yang di sini itu ini program daripada lelang wakaf tanah Pondok Pesantren At-Tahirin yang dipelopori oleh Baitul Mal. Agar apa? Agar Pondok Pesantren At-Tahirin ini bisa semakin luas untuk pengembangan syiar agamanya. Nah, itu, Kang. Nah, setelah itu kita juga ada kegiatan rutin tahunan untuk pendistribusian kepada mustahik, ya, semacam kayak para asatiz, santunan yatim, dan para fakir miskin. Nah, itulah salah satu daripada program Baitul Mal yang insya Allah akan terus support pengembangan Pondok Pesantren At-Tahirin ini untuk ke depan. Ya, gitu. Mungkin itu, Kang, ya, salah satunya. Nah, tadi disampaikan bahwa saat di antara program Baitul Mal ini itu lelang wakaf, ya, untuk pembebasan atau perluasan areal pondok pesantren. Nah, kiranya berapa luas bidang tanah yang akan dibebaskan dan dari perjalanan mulai dari lelang wakaf sampai saat ini seperti apa kiranya? Apakah sudah selesai atau masih dibuka lelang wakafnya? Untuk program lelang wakaf peluasan tanah Pondok Pesantren At-Tahirin ini seluas 2.363, Kang. Ya, alhamdulillah kita sudah berjalan dari 2019 untuk lelang wakaf tanah pesantren ini. Dan insya Allah lelang wakaf tanah pesantren ini tidak akan berhenti, Kang. Walaupun ini sudah selesai, ya. Karena emang kita masih ada sangkutan untuk pelunasan, ya, untuk peluasan pondok pesantren ini sekitar 40 juta lagi, Kang, dari total 480 juta. Ya, alhamdulillah kekurangannya itu dari kita perjuangan daripada pengurus dan para santri dan para agnia, ya, sehingga dari 480 juta itu tersisa tinggal 40 juta lagi. Ya, insya Allah kita akan terus membuka peluang lelang wakaf tanah pesantren ini untuk pengembangan syiar ke depannya, gitu. Bukan hanya 2.363 saja yang akan kita bebaskan. Mungkin ke depan akan lebih memperluas lagi, karena yakin pengembangan pondok pesantren At-Tahirin ini bukan hanya formal saja, gitu kan, atau non formal saja. Kita akan ada konsep ke depan itu untuk pengembangan non formalnya juga. Itu formal insya Allah itu akan bisa menjadi salah satu penyebaran Islam itu semakin kuat, gitu kan, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan agamanya saja, tapi ilmu pendidikan umumnya pun kita harus kita gali semakin baik, gitu. Karena persaingan di tahun ini ataupun di di zaman sekarang ini seperti ini, Kang, miris kita. Makanya kita akan terus pengembangan ini bukan hanya non formal saja berbentuknya Baitul Mal dan Pondok Pesantren At-Tahirin saja, tapi untuk sekolah pun insya Allah kita akan garap untuk ke depan. Mungkin itu, Kang. Nah, Kang Jeni, yang ingin ditanyakan itu berapa kuantitas daripada santri yang terdaftar di pondok ini? Dan juga dari santri yang terdaftar itu adakah pembagian dari regulasi pondoknya dan bagaimana kegiatan-kegiatan mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali? Dan mungkin adakah dari kegiatan-kegiatan itu dari bakat atau minatnya yang bisa mengharumkan nama pondok pesantren ini? Ya, silakan. Baik, untuk jumlah santri yang ada di Pondok Pesantren At-Tahirin ini untuk di tahun ini kurang lebih sekitar 130
karena emang kondisi saat ini kan anak-anak santri yang di Pondok Pesantren At-Tahirin ini ada anak-anak yang sudah pada keluar, Kang, ya, yang sudah keluar dari sekolah SMK, terus dia melanjutkan ke universitas ataupun dia melanjutkan ke dunia kerja, ya, itu salah satunya. Tapi alhamdulillah dari anak-anak yang sudah bekerja ataupun yang kuliah, mereka ikut andil, Kang, gitu kan. Terus dia mengikuti daripada kegiatan-kegiatan di waktu luangnya untuk mengikuti pengajian. Salah satunya seperti Kang Robi, Kang. Ya, Kang Robi ini salah satu santri senior, Kang. Ya, dari 2017 ya, 2017 beliau salah satu santri di kita. Walaupun beliau sudah keluar sekolah dan dia di dunia kerja, tapi pada saat ini beliau selalu aktif ketika waktu luangnya itu untuk mengikuti pengajian. Ya, seperti halnya pada malam hari ini, beliau itu bisa hadir di sini karena apa? Beliau mengikuti daripada kegiatan pasaran yang diadakan di Pondok Pesantren At-Tahirin ini. Gitu. Alhamdulillah dia masih istiqomah, Kang, gitu. Jadi bagi teman-teman ya, yang di luar sana tidak usah malu karena udah bekerja ataupun yang sudah kuliah untuk mau ikut menuntut ilmu lebih dalam lagi, mangga datang saja ke Pondok Pesantren At-Tahirin. Jadi kita tidak dibatasi untuk kalangan daripada anak sekolah saja, gitu kan, tapi melainkan anak santri, gitu kan, yang masih sekolah, yang kuliah ataupun yang dunia pekerjaan pun itu bisa untuk sama-sama belajar di Pondok Pesantren At-Tahirin ini. Mungkin itu, Kang. Dan salah satunya prestasi yang sudah diraih gitu ya dari salah satu santri Pondok Pesantren At-Tahirin ini dalam acara Pospeda kemarin. Ya, itu juara 1 tingkat kabupaten dalam acara lomba pidato. Ya. Terus keduanya dari lomba hadroh ya tingkat kabupaten. Alhamdulillah salah satunya prestasi yang kita raih itu gitu kan, yang sudah disukseskan dari santri-santri yang telah kita bina selama ini. Pak Pasagi Channel tadi disampaikan ya oleh Kang Jenny sebagai Dewan Santri Pondok Pesantren At-Tahirin bahwa Pondok Pesantren At-Tahirin ini berdiri sejak tahun 1998 ya sampai saat ini 2022 dan telah melahirkan banyak alumni dari mulai pendiri pertama sampai pimpinan ya, pimpinan yang menurut informasi bahwa Pondok Pesantren ini sekarang dipimpin oleh mantu dari almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir, yaitu Bapak Ustadz Amin Abdul Rahim SPDI. Dan kita telah dengar juga tadi bahwa di antara kegiatan Pondok Pesantren At-Tahirin yang dilaksanakan oleh para dewan asatidz dan juga para santrinya, yaitu di antaranya pertama adalah pengajian kitab-kitab salaf, baik dari pan ilmu fikih, pan ilmu nahwu, shorof, ya, tauhid, akhlak dan sebagainya. Dan juga diantaranya tadi disampaikan juga oleh santrinya, yaitu kegiatan-kegiatan di luar dari pengajian. Pertama ada LDKS, kepanjangan dari latihan dasar kepemimpinan santri, yang bertujuan untuk bagaimana mendisiplinkan santri sadar akan tanggung jawabnya, disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin belajar, dan juga bagaimana santri ini bisa berkehidupan dengan mandiri tanpa perhatian secara langsung daripada orang tuanya, ya, semisal pastinya mencuci pakaian sendiri, mencuci piring sendiri, menata lemari dan lain sebagainya. Dan tadi juga disampaikan dari kegiatan Pondok Pesantren At-Tahirin ini tentu melahirkan minat bakat yang luar biasa tentunya ya, yang sampai bisa mengharumkan nama pondok pesantren, sampai bisa di waktu akhir tahun kemarin itu santri pondok pesantren ini menjadi santri yang meraih juara pertama ya, juara 1 di tingkat kabupaten, di tingkat daerah ya, Kabupaten Karawang, di acara Pospeda
Pospeda itu kepanjangan dari Pekan Olahraga dan Seni daerah santri daerah Kabupaten Karawang. Para sahabat Pasagi ya, tentu untuk menjadikan anak-anak kita itu supaya bisa soleh, pintar, tentunya tidak akan sesempurna ajarannya, wabil khusus dari sisi pengajaran agamanya, kalau misalkan kita tidak bisa menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Tentu kalau kita menitipkan anak-anak di pondok pesantren dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada dalam kegiatan dan pengawasan para guru-gurunya. Mereka bisa mengaji, bisa melakukan kegiatan pembelajaran selain daripada pengajian, juga bisa sekolah tentunya. Baik Kang Lili ya, untuk Dewan Asatid yang ikut andil memberikan pengajaran terhadap santri-santri yang dititipkan oleh orang tuanya kepada Pondok Pesantren At-Tahirin itu di kita berjumlah 12 orang ya. Dengan 12 orang guru tersebut itu atau asatid dengan basicnya masing-masing Kang gitu. Jadi tidak semuanya itu dipegang oleh salah satu guru ya gitu. Dan salah satu contoh ilmu fikihnya oleh salah satu guru si A, ilmu tauhidnya si B, nahwu sorobnya si C gitu kan. Itu masing-masing di bagian daripada basicnya masing-masing daripada guru-guru tersebut. Itu salah satunya. Jadi para sahabat dan para ibu bapak yang melihat channel daripada Pasagi, channel tersebut atau channel ini ya bisa menjadi salah satu motivasi ya, salah satu motivasi untuk anak-anaknya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan agama khususnya di Pondok Pesantren At-Tahirin ya. Ini Pondok Pesantren At-Tahirin ini bisa terbuka untuk umum ya, dan di dalam pembiayaan pun kita tidak terlalu untuk membebankan terhadap orang tua. Yang penting tujuan daripada Pondok Pesantren At-Tahirin ini anak-anak santri atau anak-anak yang di luar sana mau untuk menuntut ilmu agama. Salah satu tujuannya itu Kang. Jadi kita tidak memfokuskan di dalam segi materialnya gitu. Yang penting tujuan daripada kita adalah mendidik anak-anak yang tadinya belum mempunyai ilmu itu semakin bertambah di dalam pendidikan ilmu agamanya. Mungkin itu dari kami perwakilan dari Asatid Pondok Pesantren At-Tahirin. Ya, jadi berarti rasio dari murid sebanyak 130 ya, dengan jumlah guru 12, dan dari 12 itu tentunya terbagi-bagi dalam disiplin ilmu tertentu sehingga lebih terarah ya. Iya betul. Ya Kang Jenny, lebih terarah, lebih terfokus bagi para asatid dalam memberikan pengajaran, bimbingan maupun pengawasan. Tentu dengan adanya konsep pembelajaran seperti ini di Pondok Pesantren At-Tahirin tidak menjadi alasan, tentunya seharusnya tidak menjadi alasan bagi para orang tua untuk berpikir berulang-ulang untuk menitipkan anak-anaknya, merasa takut, tidak terawasi kan, tidak ataupun biayanya tadi yang sangat terjangkau, yang sangat tidak membebani para orang tua untuk berpikir dua kali, sehingga mereka merasa tidak akan mampu ya untuk membiayai anak-anaknya mondok di pesantren. Nah, baik para sahabat Pasagi Channel, tadi sudah kita dengar bersama mulai dari profil Pondok Pesantren At-Tahirin, kegiatannya, bagaimana santri-santrinya, dewan asatidnya, program-programnya, divisi-divisi yang ada di pondok ini. Dan tentunya tadi juga disampaikan oleh Kang Jenny bahwa khususnya di bulan suci Ramadan ini Pondok Pesantren At-Tahirin akan mengadakan Gema Ramadan ya, yang di dalamnya ada temu para alumni ya, temu kangen para alumni. Jadi untuk para alumni Pondok Pesantren At-Tahirin dimanapun berada, untuk tanggal 24
dipersilahkan untuk bertemu dengan para asatidnya, menyambangi pondok pesantrenan dan ikut memeriahkan acara Gema Ramadan yang di dalamnya akan ada parade hadroh dan juga parade terbangan dan juga tentunya akan ada kreasi seni ya, yang akan ditampilkan oleh para santri dan para alumni tentunya ya, yang insya Allah pastinya akan memberikan hiburan tentunya yang bermakna, yang bernilai dari sisi keagamaan dan juga syarat akan ilmu dan pengetahuan. Baik, saya ucapkan terima kasih Kang Jenny ya, para santri sudah meluangkan waktu bersama kami channel YouTube Pasagi Channel ya, Pasagi Channel untuk menyampaikan informasi tentang Pondok Pesantren At-Tahirin. Dan untuk nanti bagaimana kemeriahan acaranya, sahabat-sahabat semua bisa standby di platform medianya karena kita akan siarkan secara langsung di kanal YouTube Pasagi Channel dan insya Allah kita akan link and matchkan dengan akun Instagramnya Ponpes At-Tahirin dan juga Facebook Ponpes At-Tahirin. Baik, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.